Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam bow hunter di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman yang berburu menggunakan panah, jadi nanti ke depan saya akan berbagi tips berburu menggunakan panah gimana sih idealnya, seperti itu. Oke, yang pertama tentu sebelum melakukan perburuan menggunakan panah, terutama menggunakan compound bow, ya, kita harus punya outfit atau baju camouflage, ya. Kalau baju camo, dimana nanti baju camo ini lebih membuat kita lebih bisa menyatu dengan alam, seperti itu. Jadi target buruan itu tidak melihat bahwa dia sedang diburu, seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan kita untuk membaca arah angin itu penting, ya. Karena kan kalau menggunakan bow untuk berburu, tentu kita akan berharap jarak sedekat mungkin untuk berburu, seperti itu. Jadi kita berharap memang jarak buruan itu tidak terlalu jauh, karena memang seperti compound bow memang bisa tembus di 100 meter, ya. Tetapi gaping itu arah ambilan untuk sight-nya itu nanti akan tinggi. Nah, itu pengaruhnya nanti di ranting-ranting atau mungkin ada dahan pohon yang bisa menghalangi laju arrow, seperti itu. Kemudian kalau kita bisa sedekat mungkin, jarak maksimal, ya, yang bisa saya berburu itu 50 meter. 50 meter itu ideal, ya. Di bawah itu lebih sangat ideal. Jadi lebih sangat efektif kayak gitu untuk bisa mengenakan target buruan. Seperti itu, ya. Jadi arah angin ini penting karena nanti kita akan mengetahui supaya arah angin itu tidak ke arah ke binatang buruan, seperti itu. Biasanya bisa menggunakan powder, bisa menggunakan apapun itu, asap dan lain-lain, atau debu di sekitar, atau mungkin biasanya saya menggunakan debu yang ada di sekitar tempat ketika berburu, seperti itu. Jadi nanti arah angin ini jangan sampai ke target buruan. Kalau ke target buruan, pasti nanti dia akan mencium bau kita, pasti dia akan lari. Kayak gitu. Walaupun kita sudah menggunakan misalnya scan diffuse atau mungkin baju scan control kayak gitu, ya, tapi tetap aja dia pasti akan mencium bau manusia. Apalagi binatangnya itu liar, tentu dia akan lari. Terutama untuk binatang-binatang yang dominan terkait penciumannya, seperti itu, ya. Terutama babi hutan, rusa dan lain-lain. Tapi di Indonesia kita hanya berburu babi hutan karena yang legal masih babi hutan. Itu juga babi hutan dengan kategori genus tertentu, ya, tidak semua boleh diburu, seperti itu. Oke, yang di selanjutnya ini ada compound bow, yang di sini ada Sanlida Hanu 3. Ini berat tarikan maksimal dia 70 kilo 70 lbs, ya, 70 lbs. Jadi 70 lbs ini maksimal dari Sanlida Hanu 3 ini. Ini saya gunakan untuk sering saya gunakan untuk berburu. Kalau yang ini pernah saya gunakan untuk berburu sekali dan pernah menumbangkan babi hutan seberat sekitar 70-60 kilo, saya lupa. Di konten saya ada. Yang prime ini maksimal dia bisa sampai 80 lbs, ya, dengan kecepatan 340 fps, ya. 340 fps untuk prime Black 5 ini. Kemudian untuk Sanlida Hanu ini 320 fps kecepatannya arrow-nya. Itu jatuh di 100 grain broadhead kayak gitu. Pakai spin 350 untuk arrow-nya, kemudian vanesnya pakai blazer kayak gitu, ya. Saya pilih blazer karena memang akurasinya yang saya tahu, yang saya gunakan, ya. Ini dari saya sendiri, blazer memang akurasinya bagus untuk target karena dia nanti di lapangan, di realnya, di perburuan pasti angin akan sangat berpengaruh terhadap laju arrow. Nah, untuk blazer ini dia tidak terpengaruh terhadap laju angin, lumayan tidak berpengaruh kayak gitu, ya. Kemudian ketika broadheadnya besar, misalnya kita menggunakan mekanik broadhead atau menggunakan solid broadhead di mana yang ukurannya besar, ketika vanesnya itu kecil, maka dia larinya tidak akan stabil, seperti itu. Lari arrownya tidak akan stabil. Ketika lari arrownya tidak akan stabil, tentu akurasinya akan berpengaruh. Ngesutnya di lungs nanti kena di perut, ngesutnya di lungs nanti bisa kena di bagian paha kayak gitu. Oke, selanjutnya kita butuh pengukur jarak, ya. Pengukur jarak seperti ini, rangefinder, ya.
Tapi biasanya kalau kita sudah kepepet ya, face to face dengan binatang buruan, itu biasanya kita nggak sempet pakai range finder kayak gitu. Ini saya gunakan range finder ini ketika jarak buruan di atas 50 meter kayak gitu. Jadi kalau saya masih di jarak 20, 30, 40 dan 50, saya masih pakai prediksi aja kayak gitu. Prediksi misalnya dilihat sekilas, wah ini 25 meter, langsung ambil di stake-nya 25 meter. Nah, kecuali jaraknya di atas 50, nanti bisa pakai range finder. Itu menurut saya pribadi. Tapi kalau untuk teman-teman yang baru coba kemudian belum bisa membuat mark atau tanda atau prediksi untuk jarak arrow, itu bisa menggunakan range finder. Karena nanti kalau jaraknya berbeda, tentu targetnya akan lepas kayak gitu ya. Ketika di shoot tentu targetnya akan lepas, tidak kena seperti itu. Oke, untuk yang Sanlida ini, Sanlida Hanwei ini, dia saya bisa pakai 5 pin. Itu lebih mudah ya, lebih mudah, tapi akurasinya kurang. Lebih mudah untuk percepatan ketika bertemu binatang, lebih cepat. Kita menandai buruan dengan jarak itu lebih cepat pakai 5 pin. Misalnya jatuh di angka 20, maka kita ambil di poin 20. Nah, kayak gitu. Ini untuk yang 5 pin. Sedangkan untuk 1 pin, yang 1 pin ini dia pakai rotary untuk jarak kayak gitu, tapi lebih akurat ya. Ketika range findernya masuk ke jarak 50, kemudian di rotary sini diputar masuk ke jarak 50, pasti kena ya. Itu udah pasti kena. Tapi dengan syarat bow-nya sudah dituning dulu ya, akurasinya udah dituning pakai paper tuning dan lain-lain. Jadi lari arrow-nya sudah akurat kayak gitu. Ketika dia di jarak 50, maka dia pasti kena kayak gitu. Asal nanti di setel di pinnya di sini masuknya di 50 sesuai dengan jarak ukuran range finder. Kekurangannya apa single pin ini? Nanti kalau bertemu face to face dengan target secara mendadak, kita nggak sempat muter rotary range-nya ini ya. Kita nggak sempat muter karena nanti pasti akan ada tempo di situ kayak gitu ya. Dan itu adalah salah satu seni berburu menggunakan compound bow ya, beda dengan senapan kayak gitu ya. Kalau senapan kita tinggal tarik recoilnya kita akan tarik untuk masukin peluru, kemudian tinggal tarik pelapuk kayak gitu aja. Itu udah sangat gampang banget kalau kita pakai senapan. Tapi kalau pakai bow, kita banyak banget teknik-teknik ya yang harus digunakan seperti itu. Single pin ini kalau kita face to face dengan binatang itu agak lebih ribet ya, karena nanti kita harus memutar tadi rotary tersebut. Itu akan membuat jeda waktu, kemudian bisa membuat target buruan lari kayak gitu. Itu belum nanti memasang arrow dan lain-lain kayak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita tracking ya. Saya sistem perburuannya bukan menunggu, bukan nyanggong. Jadi saya tracking ketika ada jejak buruan, misalnya jejak binatang, kemudian baru sekitar 1 jam 2 jam kita bisa prediksi. Biasanya sih itu jatuhnya lebih ke pengalaman ya kayak gitu. Jadi kalau nanti sudah lumayan berpengalaman seperti saya, nanti kita tahu nih jejak ini kapan nih kayak gitu, 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, atau mungkin baru aja binatangnya ini lewat kayak gitu. Nah itu langsung kita tracking, kita ikutin dari belakang, udah ketemu binatangnya, di range finder diukur jaraknya, putar langsung ini shoot, pasti kena kayak gitu ya. Kemudian kedua bow ini saya menggunakan arrow rest-nya, saya menggunakan drop way ya, drop way. Jadi nanti dia jatuh seperti itu. Jadi dia kalau ketarik dia akan naik seperti ini, kemudian dia akan jatuh kalau dilepas. Nah, kayak gitu ya. Drop way lebih enak, lebih stabil ketika membawa arrow untuk berlari ketika trekking kayak gitu ya. Jadi nanti kalau arrow-nya bisa lepas dari arrow rest-nya sini ya, arrow-nya nanti pasang bisa lepas kayak gitu kalau saat berlari kayak gitu ya. Kemudian yang penting lagi adalah harus punya quiver. Quiver ini biasanya kalau untuk berburu seperti ini quivernya ya. Jadi dia dilepas, langsung pasang, tinggal tarik, shoot kayak gitu, gampang ya. Tinggal tarik dan shoot.
Oke. Selanjutnya untuk arrow ya, untuk arrow gunakan sesuai dengan perhitungan akurasi kayak gitu ya. Jadi nanti dilihat kalau berat tarikan seberapa, maka arrow-nya disesuaikan. Kalau saya di atas 60 itu saya pakai spin 350 untuk berburu kayak gitu ya. Kemudian silahkan nanti teman-teman yang bow hunting itu nanti dilihat ini. Biasanya kalau kita untuk binatang yang cenderung badannya tidak terlalu banyak berbulu ya, tidak ada bulu tebal, itu bisa menggunakan solid broadhead atau mechanic broadhead kayak gitu ya. Karena apa? Itu lebih mudah menembus ya, menembus badan target buruan kayak gitu. Ada yang nanya kok bisa sih mechanic broadhead itu terbuka misalnya kalau ketabrak di badan hewan buruan kayak gitu ya. Itu namanya memang sudah di setting. Jadi nanti di broadhead itu ada penyangga di mana penyangganya itu dia menahan ketika arrow ini berputar, dia akan tertutup. Tapi ketika tertabrak di bagian badan, maka pisau dari broadheadnya akan terbuka ya. Itu pasti nanti akan membuat percepatan target itu jatuh kayak gitu. Oke, selanjutnya itu untuk tips ketika berburu menggunakan tracking ya. Kemudian saya juga punya tips untuk berburu ketika nyanggung atau mungkin menunggu di tempat di jalur hewan buruan itu lewat biasanya ya. Jadi saya punya ini namanya silakan aja beli. Ini saya beli di eBay ya. Beli di eBay dari luar negeri. Ini namanya 3-step. 3-step ini nanti dipasang di pohon. Jadi untuk orang-orang yang susah ya, biasanya naik pohon, terutama saya mengakui saya agak kesusahan untuk naik pohon kayak gitu. Jadi 3-step ini nanti ditancepin di atas pohon, kemudian diputar. Nah, putar, kemudian nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini pohon misalnya. Nah, ini adalah injakan kaki kita untuk naik di atas pohon kayak gitu. Diinjak, jadi nanti kalau ini jadi tangga manual di atas pohon kayak gitu ya. Terutama untuk pohon-pohon yang nggak ada cabangnya tuh susah banget ya. Nggak mungkin dong kita hang on di situ, bertahan di pohon itu dengan megang kayak gitu, nggak mungkin dong kayak gitu. Apalagi memang ada pohon yang ketika di jalur tersebut cuma itu pohonnya yang digunakan untuk yang bisa digunakan untuk dinaikin kayak gitu misalnya. Untuk 3-step ini untuk jarak sekitar tinggi ya, bukan jarak tinggi, sekitar 10 meter kalian butuh 6 3-step ini satu. Jadi satu ini bisa jatuhnya ke 2 meter nanti untuk tangga selanjutnya, untuk pijakan selanjutnya kayak gitu. Jadi nanti untuk di 3-step ini akan membuat tangga manual ketika kita naik pohon itu lebih mudah, sangat mudah. Jadi seperti kita naik tangga kayak gitu. Kemudian ini di sini ada ini namanya ada saddle harness ya. Saddle harness ini pasang di badan kita ya. Ini untuk kedudukan. Ini juga saya beli di luar ya. Di Indonesia lumayan mahal harganya ya. Di sini saya beli di luar. Ini safety harness, saddle harness. Jadi nanti untuk berdiri. Jadi nanti dipasang di sini ya, dipasang di sini, kemudian nanti talinya akan mengikat di pohon seperti ini loh ya. Jadi kayak gitu. Jadi nanti dia akan terhubung di pohon, kita akan hang on di situ, bertahan di situ sambil menunggu hewan buruan lewat di jalurnya. Nah, ketika nanti sudah lewat di jalurnya, maka tinggal di shoot. Sebelum hewan itu lewat di jalurnya, kita mark dulu, kita tandain dulu kira-kira yang jarak di situ yang biasanya dilewat berapa meter, yang di situ biasanya dilewat berapa meter kayak gitu. Jadi nanti ketika dia lewat kita udah tahu, oh itu jarak yang lewat dia itu adalah jarak 30 meter, tinggal di shoot aja kayak gitu. Dan biasanya itu lebih mudah ya, karena kita nggak terpacu adrenalin ya kayak gitu. Kemudian selanjutnya ketika nanti ada target
hewan buruan itu di jauh, dia di atas kita, misalnya rentangnya itu dia di atas bukit, nah itu gapnya juga dibuat berbeda. Misalnya jaraknya itu 20 meter menurut rangefinder ya, tapi karena memang jaraknya tinggi, maka kita ambil 25 meter kayak gitu. Jarak tersebut akan mempengaruhi laju arrow, karena arrownya akan terikat oleh gravitasi kayak gitu. Nanti jatuhnya dia ke bawah, nggak kena ke target buruan. Jadi kalau jaraknya 20 meter maka dibuat 25, gapnya ambil 5 meter kayak gitu, karena nanti dia akan terbawa gravitasi kalau kita ngambilnya di atas kayak gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin jangan lupa nanti dipasang stabilizer di bow sini ya, stabilizer karena untuk mempermudah nanti ketika berburu ya. Stabilizer pakai short aja, yang short stabilizer, tapi jangan lupa ditambah pemberat di depannya supaya nanti memang lebih memberikan stabil pada compound bow kayak gitu. Oke, mungkin itu saja tips dari saya untuk bow hunting ya, buat teman-teman di Indonesia yang baru belajar berburu pakai bow, pakai kompon. Semoga bermanfaat ya di beberapa tips dari saya. Semoga nanti bow hunter di Indonesia semakin banyak, semakin berkembang, dan kita bisa collab. Saya tunggu di Kalimantan nanti kita berburu nanggoy ya, kayak gitu. Oke. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita selalu terlindung di masa pandemi ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Salam bow hunter Indonesia.